Berarti yang musuh heboh banget. Kalanya pasukan kita udah bergerak. Memudahkan gudang amunisi mereka. Tapi kita nggak kirim siapa-siapa. Tetap waspada. Suruh pengintai lapor ke gua. Reaper. Mana Reaper? Dia lakuin ini sendirian. Saudara-saudara, gue udah balesin kalian. Kalian semua. Reaper. Grup Jing High Tech bikin obat baru yang nyembuhin pneumonia. Kabarnya pasukan asing lagi datang menuju ke Jinghai. Nggak usah basa-basi. Misinya Kenapa sih sikapmu setengah gajiku buat tidur sama lu? Pak, harus cek tasnya dulu. Sial, barang nakal nih. udah selesai. Bos lo yang pilih dia sendiri. Mau geledah badan juga? Biarkan dia masuk. Tinggalkan kami. Hai sayang. Aku gerah banget. Aku mandi air panas dulu ya. Sayang, jangan nakal ya. Jangan ngintip. Pembunuhnya telanjang. Pasti masih di hotel. Cari dia sekarang. Anjing, tenang aja. Cuma 1 miliar doang. Yang Shen Group yang tanggung. Makasih Pak Zhao. Paling lama 3 bulan. Aku bayar bunga bank. Pokok sama bunganya. Ah, Pak Zhao ini, Pak Zhao itu. Kenapa formal banget sih? Kita kan udah deket, nggak usah sungkan kan. Ayo, kita tosti untuk kesepakatan kita. Lihat. Pak Zhao, aku pamit dulu ya. Obat impor emang cepat kerjanya. Harus stok lebih banyak besok.
Ini dia. Siapa lu? Siapa yang bolehin lu masuk? Hey, Gue peringatin lo. jangan macam-macam. Gua dari Gangseng Group. Sial, ada orang masuk. Sini cepat buruan. Di sini. Sini. Ada mesin di sana. Pulang gua. Dia telanjang. Itu ya. Bukan gua. Bukan gua. Gua dari Gangseng Group. Belajar dari kesalahan. Harus rekam kali ini. Simpan buktinya. Kerja bagus buat misi ini. Kata orang-orang, The Reaper ada di Jinghai. The Reaper. Maksudnya Reaper dari Cina? The Reaper nggak gampang muncul. Kita harus tahu kenapa dia di Jinghai. Kasih gua petunjuknya. Itu dia. Hei sayang. Kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Ini apa? Kamu bercanda ya? Kamu tidur sama aku. Harusnya aku yang marah. Dasar mesum jorok. Brengsek. Kamu siapa sih? Siapa yang nyuruh kamu ke sini? Lihat baik-baik. Salah siapa ini? Aku korbannya di sini. Dasar bajingan kotor. Brengsek. Kamu manfaatin aku. Bunuh kamu. Hei sayang. Kita udah semalaman bareng. Kenapa kasar banget? Emosi banget sih kamu. Hormon kamu pasti kacau. Ke dokter sana. Periksa diri kamu. Dasar mesum jorok. Pergi. Tunggu. Sekarang kita impas. Hei sayang. Aku nggak dijual. Semalam kamu... Kalau kamu cerita ke siapapun soal ini, aku potong lidah kamu. Oh jadi ini uang tutup mulut. Kukira ini hadiah buat semalam. Ingat ya, ke dokter sana. Pergi dari sini. Siapa lo? Jangan sakitin aku. Kudir. Hei, Shaolin. Tunggu dulu. Aduh, nemu dua lagi. Dua kencan buta. Jangan lupa ya. Aku pergi nanti. Jangan lupa. Akin. Ayolah. Dua lagi. Kamu udah jodohin aku sama 23 orang bulan ini. Aku harus cari duit. Cari duit itu nggak lebih penting dari istri. Hei, Xiao Hong. sini. Di sini. Shaolin. Enggak deh. Aku coba yang lain. Hei Shaolin. Kenapa Shaolin kabur? Anak muda kejar cewek muda. Padahal tante-tante kaya lebih oke. Linzen, 27 tahun, kurir antar barang. Gaji bulanan, 3.280 yuan. Ada apa? Pinjaman dari Kiangseng belum cair. Tanpa uang itu, gimana perusahaan bisa bertahan? Aku tahu ayah, aku akan cari jalan, dapatkan pinjaman. 3 hari lagi. Kalau nggak ada uang, kursi sil jatuh ke adikmu. Ternyata kamu. Cewek secantik kamu ikut blind date juga. Hei, Oh, lagi liatin aku.
Mau tahu sesuatu? Tanya aja. Dasar brengsek. Pergi. Hei Nona, apa-apaan sih? Aku kesini buat blind date. Blind date? Starlight Diner. Meja 6. Ini area VIP. Meja 6 di awal. Keluar pintu belok ke kanan. Sayang aku datang. Dasar gila. Ini dia kamu. Kamu bikin aku cari kamu semalaman. Kamu siapa? Aku kenal kamu. Mau cari mati ya? Hah? Hari ini aku tunjukin. Cara kerja Kiangsen Group. Yang Group? Oh, kamu yang tadi malam? Maaf ya. Beneran maaf. Baju kamu. Aku balikin. Harus bilang. Bahannya bagus banget. Dasar mesum gila. Jangan diam aja. Tangkap dia. Cukup. Cao Chen, siapa yang nyuruh lo ke sini? Lo nggak diundang di sini. Pergi sekarang. Mengging. Ayolah jangan marah sama aku dong ya. Aku akui, semalam aku emang agak kelewatan. Tapi aku masih suka kamu, tahu kan? Lihat. Gimana? Aku ajak kamu makan malam nanti. Buat nebus. Gimana mau? Aku nggak mau bahas semalam. Pergi dari sini. Mengging. Pasangan nggak boleh dendam. Semalaman kan? Aku udah bilang maaf. Lagian, kamu telepon aku hari ini. Soal pernikahan kita. 跟你来yang udah KNZNK lah, bukan urusanku. Aku Hanmeng nggak akan nikah sama bajingan kayak lo. Hanmeng. Dengerin. Jangan kebanyakan gaya lo. Tanpa investasi miliaran dari gua, keluarga lu bisa Bangkrut, terserah gua. Kalau gitu nggak usah khawatir. Aku bisa urus sendiri. Pergi dari sini. Hey, jadi semalam lu kasih gua obat bius ya? Loh, barang itu jelek banget. Coba yang baru. Kalian berdua. Iya. Persis kayak yang lu pikir. Bro, tebakan lu bener. Hajar dia. Apa? Gua peringatin lu. Sentuh selai rambut gua aja. Lu bakal bayar. Aduh, rambut gua. Aduh. Itu paling enggak 100 helai rambut. Coba bikin gua bayar buat ini. Dasar brengsek. Awas lu bangsa. Lu bilang, tunggu. Tunggu di mana? Pak, saya salah. Saya nggak ulangi lagi. Tolong, lepasin saya tolong. Pergi sana. Pergi keluar. Hei sayang, mau ngobrol, berdua aja. Hei, santai dulu. Aku cowok baik kok. Boleh dong. Aku tunggu di sebelah. Tunggu aku ya. Jangan iri sama aku. Aku emang legenda. Nggak tahu malu. Masuk. Sayang, jangan buru-buru. Jadi kamu suka pose ini? Kayaknya kamu lebih suka yang ini. Bilang dari tadi dong. Buang waktuku. Reaper, bilang kenapa kamu di Jinghai? Biar cepat selesai. Kamu tahu siapa aku? Masih mau main kasar. Nyalimu gede juga. Mati kamu.
mereka lolos. Ayah, aku nggak mau nikah sama bajingan kayak Zhao Zhen. Nggak mau, terus perusahaan gimana? Kamu harus nikah sama dia. Wah, cewek cantik ini galak juga ya. Tapi sih enak juga rasanya. Ayah, aku mau nikah. Tunggu ah. Hai cantik. Udah kangen? Baru beberapa menit loh. Kamu kesini mau kencan? Mau nikah? Emang apalagi tujuanku ke sini? Kamu punya mobil, rumah, tabungan, kerjaan. Bukannya tadi kamu udah cek semua itu? Nikah sama aku. Aku bisa kasih semua itu. Sayang, kamu mau aku jadi laki simpanan? Tapi itu bukan aku. 200 juta sebulan. Kayak yang udah aku bilang, nggak bakal seumur hidup ini. 500 juta. Sayang, kapan kita daftar? Tanda tangan kontrak dulu, baru nikah. Sayang, bentar. Jadi kamu mau nikah pura-pura sama aku? Biar ayahmu sama Zhao nyerah. Iya. Mending aku nikah sama pengemis. Daripada nikah sama bajingan kayak Zhao Zhen. Pernikahan kayak gini. Kamu pikir aku butuh? 1 juta sebulan? Nggak mau. Begitu kontrak ini selesai, buat cewek lain, aku bakal jadi budak. Murah banget. Kalau gitu aku tambah 10 juta buat ganti rugi. Oke, aku terima. Deal. Tunggu, aku belum bilang. Syaratku. Kamu punya syarat? Silakan, mau apa? Cewek kayak kamu, cantik. Dan hebat banget. Di sekitarmu, pasti banyak yang ngejar. Lihat, semalam ada yang obati kamu, terus kita... Bilang aja. Aku mau jadi pengawalmu. Kamu? Oke deh. Gerakanmu bagus. Badanmu juga oke. Aku bisa tarung, bicara 18. Terbangkan pesawat bawa tank. Dan aku udah jaga banyak orang penting. Sayang, Jangan panggil gitu di kantor. Atau deal batal. Kamu nggak dapat apa-apa. Datang tepat waktu besok. siap sayang. Aku selalu tepat waktu. Di privat juga jangan. Reaper, gimana kabarnya? Lancar semua. Untuk misi ini, Dragon Hall. Nggak boleh. Mereka bukan bagian dari kita. Aku kasih tahu, bukan minta. Jen, kamu beneran resign dari kerja? Masa sih, Jen? Kamu bilang mau cari duit terus nikah sama orang kaya. Cari duit sendiri buat dapat istri. Itu bakal lama banget. Lebih cepat cari tante Gira. Jen, jangan ngomong gede. Cewek kayak mana yang mau sama kamu? Jangan-jangan nikah sama nenek-nenek, tunggu tahun, terus ambil duitnya. Dengan gaya gua dan muka gua, cewek kayak datang sendiri. Wajar dong. Udah jangan sombong. Bosen tahu. Sayang, gimana kalau kamu ajak aku belanja? Boleh. Tapi kamu harus minta dong. Sayang, banyak orang di sini. Gimana kalau kita ke mobil dulu? Jangan buru-buru. Sabar. Yang enak butuh waktu. Kali ini kamu bakal gue hancurin. Jen itu gila banget. Kalau aku yang di mobil itu, rela mati deh.
Black Dragon datang. Nggak mau ribut. Ayo pergi. Apa? Johan, kamu tidur sama cowok yang nggak kamu kenal? Dengerin dulu dong. Ini yang terjadi. Hari itu, yang masa aku ketemu Zhao Zhen. Terus habis itu Zhao Zhen itu brengsek banget, tahu kan? dia hampir nyerang aku. Tapi Lin Zhen muncul dan nyelamatin aku. Jadi aku langsung aja jadiin dia pengawalku. Itu aja. Jadi maksudmu, dia salah datang ke perjodohan? Iya. Terus nikah pula-pula sama kamu? Jadi pengawal kamu? Gitu. Enggak, Nonahan. Kamu gila ya? Menurutmu, mungkin dia yang ngatur semua ini? Kalau enggak, kok pas banget? Kayaknya enggak. Nikah pura-pura. Itu kan ide aku sendiri. Nonahan, kok kamu bisa polos banget sih? Kamu kan CEO Jingai Techku. Tuh, kayak yang mau kamu antri panjang banget. Kamu malah pilih tukang antar sembarangan. Terus gimana dong? Kita udah dapat surat nikah. Oke. Ini aja. Nanti malam aku kirim alamat. Bawa dia ke sana. Aku minta orang buat tes dia. Maaf Pak, tanpa janji. Nggak bisa ketemu Pak Han. Janji? Bodoh amat janji. Tahu gue siapa? Gue dari Tianlong Fan, manajer proyek nih. Panggil Pak Han lu. Sekarang juga. Pak, maaf. Tanpa janji. Nggak boleh masuk. Gua ngomong sama tembok ya. Hah? Lo siapa sih? Pengawal pribadi. Bukan. Itu mah pengawal? Berani lo berdiri dekat gua. Hah? Oh, jas ini harganya berapa? Kalau lo kotorin, bisa bayar nggak? Ludah ini, lo yang ludahin? Iya, gua ludahin. Kenapa? Minggir. Gua bilang pergi-pergi. Bacot lo. Berani pukul gua? Gua laporin Han Mengying. Potong gaji lo. Terus pecat lu. Pecat gua, gampang amat. Pak Han emak lo. Ini buat yang ludahin. Stop, gua salah, maaf. Lin Zhen, baru datang, udah mukul orang. Pohan, ini orang bapak. Nggak bisa diatur banget. Maaf banget Pak Jiang. Kita ngobrol di kantor aja. Lin Zhen, ikut gua. Pak Jiang kontraknya udah siap. Ayo kita tanda tangan. Soal pinjaman itu, santai aja. Gua punya satu syarat. Pecat bajingan ini. Sekarang juga. Lin Zhen, minta maaf ke Pak Jiang sekarang. Minta maaf? Kalau gua pukul anjing, gua nggak peduli siapa tuannya. Hei, siapa tuanmu? Bilang gua. Anjing lu. Lu bilang gua anjing. Gua nggak bilang gitu. Oke, dengerin. Pecat dia, itu nggak cukup. Jadi harus bayar gua 1 juta. Buat ganti rugi mental. Sama biaya obat. Pak Jiang, luka kecil gini. Nggak sampai 1 juta kan? Lohan, lu bilang ini kecil? Hah? Gua kasih tahu lu. Lu panggil gua ke sini buat urusan pinjaman. Kalau gua nggak seneng, Nggak jadi. Ini ulah lo sendiri. Beresin sendiri. siap bos. Bos. Tapi Gua nggak punya duit. Nggak ada duit. Nggak punya duit bagus. Oke. Kalau gitu berlutut. Tundukkan kepala 3 kali. Panggil gua kakek 3 kali. Kalau mood gua lagi bagus, gua lepasin lu.
Ya ampun. Gua penasaran. Penipu kayak lo. Setahun dapat berapa sih? Apa-apaan sih? Penipu apa? Ada bukti nggak? Setahu gua, di balik Tianlong Fan, Manajemennya. nggak ada yang mergajian. Kalau bukan nipu. Terus apa? Manajemen Tianlong Fan. Staffnya nggak pernah dipublikasi. Lu tahu dari mana? Karena bos di balik Tianlong Fan itu gua. Apa? Kamu? Bos Tianlong Fan main jadi bodyguard di sini. Lucu banget loh. Lingzhen, pinjam dulu. Biar gua yang urus. Udah cukup. Lu dapet orang ini dari mana? Kirimin gua daftar eksekutif Tianlong Fan sekarang. Oh, dipanggil gendut. Sekarang sok jagoan. Lu pikir lu siapa? Hah? Hari ini, kalau lu bisa dapetin daftar itu, gua bakal berlutut dan panggil lu kakek. Daftarnya udah di HP lo. Cek sendiri. Mulai sekarang, kalau ada yang kayak gini, buka mata lo lebar-lebar. Tunggu. Nggak ada nama Jiang di sini. Ini apa? Ini palsu. Gua kepala Tianlong Fan. Dan kalian berdua kerja sama buat jebak gua. Oke. Kita nggak butuh pinjaman lo lagi. Baiklah, gua pergi aja. Hei, nggak jadi deal. Urusan kita belum selesai. Sekarang juga, lo utang 1 juta ke gua buat bersihin sepatu gua. Apa? Lu cuma satpam. Sepatu apa harganya 1 juta? Siapa bilang satpam? Nggak boleh pakai sepatu $1 juta. Hah? Gila. Hey, tunggu. Bro, Stop. Gua bayar, oke gua bayar. Nih, cek dulu. Gila. Penipu dapat duit cepet banget. Pantesan. Semua suraunan pengen jadi penipu. Oh, bro, gua boleh pergi sekarang? Nggak bisa. Kamu belum berlutut dan panggil aku kakek. Nggak boleh pergi. Lebih baik mati daripada dipermalukan. Dengerin ya. Meskipun kamu bunuh aku hari ini, aku nggak akan berlutut dan panggil kamu kakek. Kakek. Aku salah. Tolong jangan pukul aku lagi. Hei. Punya harga diri dong. Kakek. Kalau kamu lepasin aku akan lakuin apapun yang kamu mau. Jangan pukul aku lagi. Kalau gitu kamu kasih tahu aku siapa sih yang nyuruh kamu kesini. Itu Xiaozheng dari Kiangsheng Group. Lah, dia bilang kalau udah selesai, dia bayar aku 2 juta. Oke, kalau gitu balik dan bilang ke Xiaozheng itu, bilang tugasnya udah beres. Terus transfer 1 juta itu ke aku. Ngerti nggak? Hah? Iya. Oke. Terus aku pergi ya. Pergi. Santai aja. Gua pergi. Kamu beneran bos dari Dragon Fund? Waduh sayang, aku nipu dia. Kamu percaya? Pantesan, dia gampang banget bohongin kamu. Jangan panggil aku saya. Aku Ayolah. nggak ada orang di sini juga kan? Jangan ganti topik. Gimana kamu dapat daftar manajemen Dragon Fund? Hah? Oh daftarnya? Palsu. Aku bikin itu buat tipu dia. Maksud kamu, dia datang ke kencan yang salah. Terus nikah pura-pura sama kamu. Dan jadi, bodyguard kamu. Ya, jangan-jangan ini rencana dia. Kebetulan banget. Oke. Aku harus tanda tangan deal malam ini. Anterin aku. Siap, sayang. Dengar baik-baik, target segera datang. Tugas kalian, singkirkan dia. Besok, gua nggak mau lihat dia di Jinghai. Tenang bos, kita semua pro. Dia pasti hilang, tanpa jejak. Kerjakan dengan benar. Duit, kalian dapat semua. Dia hampir sampai. Kalian, siap-siap. Siap bos. Hei, sayang. Mau aku temenin naik?
perutku tiba-tiba nggak enak. Hah? Sakit perut? Kalau gitu, aku antar kamu. Rumah sakit. Nggak usah. Langsung aja ke kamar 605, ambil kontraknya. Terus bawa turun. 605? Ya. Oke deh. Aku balik cepat. Oke. Bunuh dia. Kamu? Siapa kamu? Bos gue suruh ambil kontrak. Kontraknya? Kontrak. Aku nggak tahu kontrak apapun. Nggak mau ngomong ya. Cian, kalau kita lakuin ini, beneran nggak apa-apa? Takut apa sih? Kamu mau dia tetap di sisimu? Siapa tahu dia ngincar kamu, jadi lebih baik. Jaga-jaga dulu. Kian, lihat. Ini gawat. Kita ketahuan. Kita tamat. Nyonya Han. Cara dia hajar orang-orang itu serem banget. Nih, kita mati dong. Mungkin panggil polisi. Jangan polisi. Kita yang sewa orang buat hajar dia. Kalau lapor, bisa ditangkap. Terus pakai ini aja deh. Oh, bos. Di mobil kapan ada cewek cantik? Dia sahabatku. Tinggal dekat sini. Kita kebetulan ketemu. Jadi sekalian jalan-jalan. Iya. Aku Wang Jian. Jadi kamu bodyguardnya Mengjing ya. Jaga nona kayak kita baik-baik ya. Tenang aja, itu emang tugasku. Halo. Hei cantik, udah nikah? Punya pacar? Mau tukeran kontak? Enggak deh. Bos, jadi nggak ada kontrak di sana. Cuma preman. Mereka nyerang gua. Tapi santai, gua hajar habis semua. Salah nomor kamar ya? Ya udah deh. Kayaknya orang kontrak itu bikin orang marah. Ayo pergi. Mengjing, gua ada urusan di rumah. Duluan ya. Kapan-kapan. Brengsek, dasar pecundang. Lu bakal gua balas. Tunggu aja. Wah, jadi gini ya hidup orang kaya. Sekarang aku tinggal sendiri. Hei, sayang. Harusnya ada banyak kamar di sini kan? Yang mana punya kita. Aku di atas, kamu di bawah. Tanpa izin aku, jangan naik. Oke, sayang, kamu bosnya. Tapi biar kamu aman, aku harus pasang kamera di sini. Serah. Aku capek. Aku mau tidur. Selamat malam. Linjen! Kenapa sayang? Bukannya udah aku bilang, jangan ke lantai 2. Ayolah, sayang. Aku kan pengawalmu. Aku harus selalu di sampingmu. Buat jaga isi lampingmu. Oke deh. Kali ini ku maafin. Tadi kenapa? Pasang kamera di bathtub, pasang alat mata-mata di sana. Nah itu, sayang, aku khawatir waktu kamu mandi, ada orang mesum nyelonong masuk. Menjauh dariku. Nah, nggak ada orang mesum kan? Sekarang, copot semua kamera itu. Atau deal batal, kamu tidak dapat sepeser pun. Oke. Kamu bosnya? Terserah kamu, sayang. Sayang, udah bangun. Ayo sarapan dulu. Kamu yang masak semua ini? Iya, coba masakanku. Enak banget. Dulu aku pernah jadi koki. Apa? Koki?
Yang benar. Aku ini Raja Naga. Aku bisa terbang ke pesawat, nyetir tank. Aku bisa segalanya. Antar aku kerja. Nanti aku telat. Awas. Sayang. Kamu semprot apa? Kamu ke aku. Kamu jangan ngapain sih? Dengerin ya. Aku yang nggak takut sama kamu. Sayang. Emang aku mau ngapain lagi? Aku cuma mau lindungi kamu. Sebagai pengawalmu, aku nggak bisa biarin. Kamu naik mobil, sebelum aku cek aman dulu. Masa sih? Ya, jelas dong. Ini kan siang bolong. Emang aku bisa apa ke kamu? Lain kali. Jangan tarik aku gitu dong. Iya, yang ngerti. Tapi, ini buat apa sih? Cuma semprotan mereka. Buat jaga diri. Matamu. Ini juga buat jaga diri kok. Sayang. Kayaknya kamu banyak musuh ya. Jaga-jaga aja. Sayang. Aku kan pengawalmu sekarang. Selama ada aku, nggak ada yang berani sentuh kamu. Jadi, kamu nggak perlu bawa ini. Lagi, Bukan urusanmu. tunggu. Sayang, aku serius nih sama kamu. Lihat ini. Ini pasti jahilmu lagi kan? Berhenti nakutin aku. Aku harus kerja. Antar aku. Siapa sih yang mau nyakitin dia? Hai, cantik. Kamu pakai sampo apa sih? Wangi banget. Masa sih? Enggak, Bang Lin. Bau apa? Oh, aku tahu itu bau apa, Pak. Itu kecantikan lo. Bang Lin. Nakal banget. Nggak mungkin, cewek. Kamu ngikutin aku ke sini. Maksudnya apa? Emang kita kenal ya? Kalau kamu bikin masalah di sini, aku jamin kamu nggak bakal lihat besok. Wah, ganteng. Aku takut banget. Takut banget deh. Lin Zhen. Ngapain kamu? Ngebully lagi? Nona Su. Kan? Ya, Pak Han. Tunggu, kalian berdua kenal? Apaan ini? Nona Su asisten baru aku. Oh, dan ini pengawal aku. Kalau dia ngebully kamu, bilang aku. Pengawal? Pak Han, kok dia kayak orang jahat ya? Dia bukan cuma mencurigakan, dia itu mesum. Nona Su, kamu cantik banget. Hati-hati sama dia ya. Tenang aja, Pak Han. Mulai sekarang, aku bakal awasin si cabul ini. Nggak. Pak Han, kalian udah ketemu? Kamu beneran nggak kenal dia? Oh ya, ganteng. Aku sama Pak Han emang jodoh banget. Kita udah pernah ketemu. Iya, aku udah pernah ketemu asisten Su. Nggak. Aku salah orang. Kekanakan banget. Lin Zhen, jalan sekarang. Ikut aku. Bos mau kemana? Tempat taekwondo di Jalan Sinmi. Siap. Hei sayang, kenapa ke sana? Kamu mau belajar taekwondo? Itu cuma gaya-gayaan. Kalian doang nggak guna. Jalan. Ketemu rekan bisnis.
Oke. Tenang aja lo, Nawang. Aku jamin si brengsek ini nggak bakal keluar dari gym aku hari ini. Awas aja. Kamu udah lihat video dia berantem. Si Linjan ini brutal banget. Jangan sampai gagal. Dia cuma ngadepin beberapa preman yang nggak bisa berantem. Orang kayak Gyeonggi itu, aku bisa lawan 100. Lawan taekwondo kita, dia mati. Dari semua bela diri, taekwondo yang paling kuat. Bagus. Semoga kemampuanmu sebanding sama bayaranku. Percaya. Tujuh Reaper itu jebakan. Hati-hati. Gua tahu. Cuma ikan kecil. Mereka nggak bisa apa-apain kita. Linjan, cepetan. Lo chat siapa? Ayolah. Cewek yang baru gua kenal. Lengket banget. Burhan. Hey. Bentar guys. Bos gua kesini mau ketemu klien. Bukan mau ribut. Cewek cakep ini bos lo. Ribut juga ya. Lo lihat kemana sih mata lo? Lo mau masuk boleh. Suruh bos lo. Temenin kita senang-senang. Lo lagi main api nih. Kalian mau cari mati ya? Bacot doang. Gua hajar lo sampai lo berlutut minta ampun. Kakak senior, ayo kita hajar bareng. Ayo hajar dia. Taekwondo cuma gaya, nggak bisa tarung beneran. Tunggu, dia beneran raja prajurit. Semua yang dia bilang dia itu benar. Omong besar. Beraninya lu hina taekwondo. Maaf. Gua nggak hina taekwondo. Gua hina lo. Hey sayang, ini klien penting kamu. Bukan dia. Kalau bukan, bagus deh. Nah, gua saranin lo minta maaf sekarang. Mungkin gua bakal pelan-pelan sama lo. Kalau enggak, gua bikin lo koma seumur hidup. Siapa dia? Dia punya tempat ini. Nomor 1 taekwondo di Jinghai. Orang besar juga. Terbaik di Jinghai. Sayang. Ya. Jinghai udah kehabisan orang jago. Kau sampah kayak gini. Ngaku nomor 1. Nah, lu mau mati? Maaf sayang. Gua nggak sengaja pukul mereka. Mereka yang nyerang duluan. Semoga gua nggak ganggu pertemuan sama klien kamu. Enggak sama sekali. Enggak. Bagus deh. Sayang, klien besarmu. Mungkin di atas. Ayo naik. Tunggu bentar. Nyonya Han yang kaya, jangan biarkan cowok itu naik ke sini. Halo? Oh, iya. Lain kali aja. Jadi, klienku ada urusan, dia nggak jadi datang. Oke deh, sayang. Klienmu ini beneran nggak bisa diandalkan ya? Iya kan? Bro, lain kali bawa orang yang beneran jago dong. Orang-orang ini nggak worth buang waktu. Katanya nggak ada yang bisa ngalahin kamu di Jinghai. Nggak ada tandingan di Jinghai. Terus apa muncul dan ngalahin kamu? Payah banget. Cowok tadi itu kenapa sih? Dia ngeliat aku. Kayaknya trik biasa. Nggak bakal mempan ke dia. Harus cari cara lain. Si Linjan itu tuh. Hah? Linjan, ngapain kamu? Aku sayang, aku ngerasa bahaya tadi. Jadi aku lindungin kamu. Bahaya
kamu yang paling bahaya di sini. Sayang, udah dong. Ini bahaya beneran. Lepasin brengsek. Ngapain sih kamu? Lepasin gua bajingan. Oke, udah aman sekarang. Aku antar pulang. Siapapun itu yang berani sentuh wanitaku, nasibnya udah ditentukan. Sayang, kamu lagi dalam bahaya. Kamu harus... Nggak perlu, nggak butuh apapun. Aku cuma mau kamu pergi dari hidupku. Bilang aja, berapa uangnya? Biar kamu stop acting ini. Sayang, maksudnya apa? Aku mau lindungi kamu. Cukup, Linjan. Kamu mau apa sih? Kamu tahu sendiri kan? Kita cuma pura-pura kurang dari setahun lagi. Kita bisa jalan. Selesai, tamat. Saya ada salah paham ya. Tanpa mata dasar kelakuan, keluar. Siapa sih yang berani nyakitin dia? Hei Kian, cowokmu itu bener gak sih? Aku udah nggak tahan lagi. Kasih dia pelajaran dong. Santai Nona kayak. Sabar dulu ya. Janji dah, pasti lain kali. Mana sih brengsek itu? Kena yang but. Bodoh banget. Awas aja dia berani nongol lagi. Hei sayang, kamu udah ngomong sama aku. Kaget aku. Kamu hantu ya? Nggak ada suara. Sayang, aku di belakangmu. Dari tadi lo, dengar semua dari tadi. Kamu bilang aku brengsek, emang aku salah apa? Sampai kamu benci. Semua hal darimu bikin kesel. Lihat muka kamu aja udah bikin emosi. Aku nggak mau ribut. Saya salah benar kamu bosnya. Jadi, Boleh antar pulang kan? Badan itu bikin aku gila. Linjen, kamu ngapain sih? Ada musuh. Tadi siang udah datang sekali, oke. Sekarang balik lagi malam-malam. Kamu pikir aku cewek bodoh yang bisa kamu atur sesuka hati? Hah? Aku serius. Ada yang ngintip dari balkon. Oh gitu. Tadi ada yang nyariin aku. Terus kamu grafik-grafik aku. Sekarang ada yang ngintip aku malam-malam. Kamu bercanda ya? Diam. Bukan, udah aku bilang. Ini Panabius. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Aku cari orangnya. Tunggu, ini lantai 2. Hei, Sayang, aku nggak apa-apa. Tunggu aku di rumah. Jangan kemana-mana. dia beneran ngomong yang sebenarnya beneran ada yang pengen cerak. Tapi aku nggak pernah bikin masalah sama siapapun. Oh, cepet banget. Mungkin mereka salah sasaran. Tenang aja, serahin ke gua. Jangan udahin aja. Gua rasa kalau terus gini, bakal makin parah. Nggak mungkin. Gua belum pernah gagal segini. Sama satu orang. Nona Han, tenang aja. Kali ini pasti gue beresin. Jadi Tianlang, bisa gerak malam ini? Bisa. Target punya bodyguard. Agak ribet. Gua gerak nanti aja. Kalau udah beres, sisa 2 juta. Bayar tepat waktu. Santai, bawain gua. Han Mengging. 2 juta, pasti dibayar. Oke, gua cabut. Ada urusan. Bro, hidup enak kan? Ngapain ikut campur? Gua benci pistol ngarah ke kepala gua. Mati di tangan gua. Itu kehormatan lo. Jawab, siapa yang nyuruh lo? Lo, tahu gua siapa? Surahol emang kenapa?
Kesabaranku udah habis. Jawab dulu pertanyaanku. Siapa kamu? Dari mana kamu tahu Surah Hall? Kebanyakan ngomong. Udah ku bilang kesabaranku habis. Hei, udah selesai. Hei, dengerin nggak? Gua pengenin lo. Jauh-jauh dari istri gua. Atau 1 minggu. Gua bakal temuin lo. Apa? Tim udah cari tahu. Line Fox, dia pembunuh dari Shura Hall. Dia dekatin Han Menging. Buat formula obat khusus. Gua tahu itu. Terus? Kenapa lo terus nggak bunuh dia? Kalau lo nggak bisa, biar gua. Gak usah. Jangan sentuh dia. Atau gua bunuh lo. Mati. Pikir baik-baik. Ini perintah jenderal. Bilang ke orang tua itu. Gua kerja cara gua. Jauhkan dia. Atau gua nggak jamin aman. Kamu baik-baik aja. Makasih gue udah peduli, sayang. Aku ini orang yang ditakuti tentara bayaran. Raja naga yang bergerak mata pusing. Aku baik-baik aja. Dasar konyol. Hei, tunggu dong, sayang. Akhir-akhir ini, kamu bikin orang kesal nggak? Enggak, sama sekali. Kamu udah lihat beberapa hari ini? Aku jarang keluar rumah. Mana mungkin? Kalau gitu mungkin ada perusahaan saingan yang dendam sama kamu. Atau kayak sama perusahaan lain. Ada konflik proyek. Perusahaan kami, riset obat-obatan di negara ini, kami yang terbaik. Semua perusahaan sejenis di dunia adalah saingan kami. Jadi itu masalahnya. Oh, apa perusahaanmu lagi ngerjain sesuatu yang baru, proyek sensitif, dengan kata lain, yang orang rela bunuh demi itu. Itu rahasia perusahaan. Kamu mau apa sih? Aku nggak akan bilang. Oke, aku nggak tanya lagi. Percuma nanya. Auksue, cariin dong anggota Aula Shura Jingdu. Kirim daftar dan lokasinya. Nona Su, pagi. Hari ini kelihatan seksi banget. Rok pensil yang bagus. Makasih. Kita pergi dulu ya. Telepon aku nanti. Ling Jen, ambilkan surat-suratku. Siap, bos. Segera. Sekarang juga. Baik, bos. Sebentar. Makasih. Apa? Ayo mulai. Hah? Aku cuma tukang air. Udah deh, berhenti acting. Capek kan? Gimana kamu tahu? Kamu ninggalin terlalu banyak jejak. Nggak bakal aku ajarin. Serah. Kamu nggak mau ngomong. Kamu nggak akan sempat. Terus kenapa kalau kamu tangkap aku? Tujuanku di sini Adalah ngajarin kamu. Ada yang nyewa pembunuh buat aku. Seru. Ambil berkas. Kok lama banget? Go time. Cewek lagi ya? Sayang, aku nggak ngapa-ngapain. Aku tadi di lift, ketemu pembunuh bayaran. Udah aku pukul. Terus gimana dong? Pembunuh? Pembunuh apa? Dia pingsan. Kedinginan di lift sekarang. Mau cek. Nggak usah pergi aja. Biar aku yang ngurusin sendiri. Oke. Sayang, telepon aku kalau butuh apa aja. Jadi Nyonya Han yang kaya, si pecundang miskin itu udah pergi belum? Mahal banget kali ini. Kamu utang sama aku. Jadi si pecundang miskin dari keluarga Han itu sudah pergi belum? Gua udah keluar duit banyak. Bayar gua balik. Apa lu berani ngomong gitu? Orang yang lu sewa itu dipukulin di lift sampai pingsan. Gua yang beresin kekacauan lu. Hampir ketangkep tahu. Untung gua cepet. Apa?
Iya. Hidup dan sehat walafiat. Mana godain cewek di kantor gua. Jadi yang baik mati muda. Dan yang brengsek hidup selamanya. Udahlah, sayang. Jangan kirim siapapun buat kejar dia. Biar gua yang urus sendiri. Hei, cantik. Nyari apa? Bilang aja. Gua bantuin cariin. Hei, Nona. Tenang dulu ya. Tangan gua sekarang lagi gemetaran banget. Kalau benda ini meletus, ya udah. Dewa kematian. Lo bukan target gua. Kita nggak usah ganggu urusan masing-masing. Deal? Boleh juga. Tapi gua mau tahu. Pembunuh elit dari Aula Shura nyusup ke sini. Sebenarnya lo mau apa? Reaper legendaris dari Cina sembunyi di kota Jinghai. Jadi pengawal buat seorang wanita. Kenapa gitu? Jangan ikut campur urusanku. Atau kau mati mengenaskan. Wajah secantik ini. Sayang kalau dilukai. Reaper, kau punya misimu. Aku punya misiku. Kita nggak usah ganggu satu sama lain. Setuju? Nggak setuju. Kamu di sini aja. Nggak aman. Oke, Ayah. Aku balik sebentar lagi. Hei sayang, dengerin dulu. Nggak mau dengar. Antar aku pulang sekarang. Ke tempatmu. Harus siap-siap. Dengerin. Apapun kata ayahku, abaikan aja. Kata-kata ayahmu akan kuingat baik-baik. Oh iya, ayahku nggak setuju sama pernikahan kita. Jadi pas masuk nanti, jaga omonganmu. Tenang aja. Mukaku udah tebal kok. Siapa yang khawatir? Setidaknya kau sadar. Kau tahu kau nggak punya malu. Sayang. Tunggu. Kamu mau aku jadi kasar atau yang lembut? Terserah. Ingat jangan ngomong yang aneh-aneh. Serahin ke aku. Diam aja. Omong kosong. Ini omong kosong banget. Kamu harus cerai. Mengging. Aku nggak nyalahin kamu, tapi lihat dirimu. Gimana bisa kamu cari cowok terus nikah gitu aja? Lihat ini. Lihat ayahmu marah banget. Ayah, aku nggak peduli. Aku tetap cinta dia. Aku nggak mau nikah sama Zhao Zheng. Han Mengying, kamu mau bikin ayahmu masuk rumah sakit? Itu mabuk. Kalau kamu masih Anggap aku sebagai ayahmu. Dan peduli sama keluarga ini. ceraikan dia sekarang. Kalau enggak, jangan pernah injak rumah ini lagi. Ayah, ini pernikahanku sendiri. Aku yang tentukan. Nggak bisa. Kamu harus nikah sama Tuan Muda Zhao. Aku nggak peduli. Aku cinta dia. Dia orangnya. Ayah mertua. Di usia ayah, gimana kalau ayah sakit? Pergi sana! Siapa kamu berani? Ikut campur urusan keluargaku. Ayah mertua. Saya menantu ayah. Saya juga Han. Kenapa saya dianggap orang luar? Bagian dari keluarga Han? Coba lihat baik-baik. Dirimu sendiri. Orang kampung kayak kamu. Mau gabung sama kami? Han Mengging, kenapa kamu pilih orang kampung ini? Apa gunanya dia? Tanpa Tuan Muda Zhao. Kekurangan dana. Siapa yang isi? Perusahaan. Biar aku yang urus sendiri. Jangan ikut campur. Udah jangan berantem. Kira masalah besar. Cuma soal uang kan? Aku yang urus. Besar banget omonganmu. Orang miskin so jagoan di sini. Kekurangan dana perusahaan besar banget. Masalah ini kamu nggak bisa tangani. Jangan ikut campur. Ayah, soal uang itu aku yang urus. Siapa aja bisa ngomong gede. Jadi kalau kamu nggak bisa selesaikan, terus gimana? Kamu mau apa? Terus gimana? Keluar dari keluarga Han, lepaskan semua hakmu. Sekarang aku paham. Ibu tirimu mau singkirkan kamu. Supaya anaknya bisa pimpin perusahaan. Jianggu, lihat ini. Putri kesayanganmu, ini pria yang hebat. Aku cuma mau bantu perusahaan. Mereka sangat meragukanku. Aku percaya kamu. Ayah, aku nggak pernah berpikir singkirkan kakak untuk ambil perusahaan. Aku lakukan ini demi perusahaan. Brengsek!
Lihat pria yang kamu pilih. Oscar harusnya kasih kalian piala. Udah berhenti acting. Cuma soal duit. Butuh berapa sayang? Kamu, lihat ini. Lihat orang kampung ini. Dia datang ke rumah kita cuma buat bikin masalah. Kamu pikir kamu siapa, pecundang? Oh iya, sekarang jadi kuliah ya. Gaji sebulan berapa? 4 juta atau 5 juta? Adik iparku tersayang. Kenal aku banget ya. Udah riset dulu ya. Tapi info kamu udah basi. Sekarang aku kerja jadi pengawal CEO. Jing High Tech Group. 8 juta sebulan. Jing High Tech. Itu kan punya keluarga tuh. Nggak tahu, malu banget. Makan di sini, tinggal di sini. Gajimu juga dari keluarga Hans. Tenang dulu tante. Mengying sekarang dalam bahaya setiap hari. Ada yang mau bunuh dia tiap hari berkat perlindunganku. Aku pantas dapat tiap sen itu. Bunuh dia. Mengjing, apa yang dia bilang itu benar. Seseorang bakal datang sebentar lagi. Jangan dengerin orang kampung ini. Ya, dia mau benerin masalah dana perusahaan. Ya udah, biar aja. Lihat dia bisa apa. Iya. Waktu jadi kurir, aku nabung banyak. Bilang aja. Berapa? Uang dari antar barang. Berani banget loh. Dengerin ya, nak. Utang perusahaan 1 miliar. 1 miliar. Sebanyak itu. Nggak apa. Walau udah nabung. Dasar orang kampung. Lu budak ya? Nggak dengar? Anak gua bilang 1 miliar. Bukan 100 juta. Lagian, lu cuman kurir, punya 100 juta. Jangan remehin gua. Gua beneran punya. Beneran. Dengerin lah. Kalau lu bisa dapat 1 miliar, gua bakal panggil lu ayah. Bajingan, ngomong apa sih? Ayah. Pecundang ini cuma omong. Jangan salahin gua. Lihat, udah stop. Kali ini, lu nggak sanggup. Sayang, gua nggak bercanda. Gua beneran punya 1 miliar. Kalau lu bisa dapat 1 miliar, gua terima lu jadi menantu. 1 miliar? Bahkan, meski lu seret dia ke Myanmar, terus jual semua organnya, dia tetap nggak dapat 1 miliar. Pak Zhao, akhirnya datang juga. Hujan. Lama nggak ketemu. Makin cantik aja. Bisa aja Pak Zhao. Akhir-akhir ini, saya makin tua. Jauh muda datang. Oh, lo toh. Lama nggak ketemu. Bro. Siapa bro lo? Kalau kamu nggak kasih obat ke Mengying, aku nggak bakal dapat istri secantik ini. Kamu kan kakak iparku. Ya kan, Mengying? Zhao Zheng, siapa yang izinin kamu masuk? Kamu nggak diundang. Dibius, Tuan muda jauh. Ada apa ini? Ayah, si Zhao Zheng ini beberapa hari lalu kami bahas bisnis. Dia kasih obat ke minumanku. Apa? Tuan muda jauh? Ini beneran? Paman Han, tenang dulu. Biar aku jelasin. Aku beneran cuma terlalu cinta sama Mengying. Makanya aku lakuin hal kotor kayak gitu. Tapi hari ini aku datang ke sini buat minta maaf langsung. Jiang Guo, kenapa kamu peduli banget sih? Anak muda tahu cara bersenang-senang. Beda sama kamu. Orang tua kolot. Ya ayah, krisis kas perusahaan. Masih butuh Pak Zhao buat beresin. Jangan bilang, kamu malah ngandelin orang kampung mulut kasar ini. Betul, Paman Han. Kalau hari ini kamu setuju, nikahkan aku sama Mengying. Dana buat Jing High Tech, 1 miliar. Aku transfer sekarang juga. Jadi sekarang satu istri bisa punya banyak suami? Banyak suami? Kamu tadi panggil dia istrimu? Kalian udah nikah? Kayaknya otak orang kaya. Emang lemot ya? Bro, kamu lumayan. Lambat ya? Jangan marah Pak Zhao. Emang kenapa kalau udah nikah? Bisa cerai kan? Ya, kalian cerai hari ini. Kalau enggak, grup Jiang Sengku, pinjaman miliar. Keluarga Hanmu. Lupain aja. Dengar nggak? Ceraikan orang kampung gitu. Sekarang, jangan ikut campur. Paham? Jiang Guo, kamu dengar itu? Apa yang dia bilang?
Aku ibu tirinya. Berani dia ngomong gitu ke aku. Emang bisa dapat 1 miliar? Dia cuma pecundang omong besar. Mana duitnya? Dari tabungan kerjaku, Rit. Ayah, kerja pikunnya. Diam. Jaga mulutmu. Minta maaf. Ayah, mata jeli, Pak. Aku punya teman di Tianlong Capital. 1 miliar gampang buat dia. Gampang banget. Kukira kamu kenal orang besar. Temanmu di sana, Jiang Yi ya? Kakak ipar. Kau tahu, orang bernama Jiang Yi. Sayang, kan udah aku bilang, dia yang lakuin ini. Mengjing. Biar aku jelaskan. Semua aku lakukan, karena aku cinta kamu. Jadi makanya kamu main kotor dan licik, ha? Ya kan? Tutup mulutmu. Kamu pikir bisa dapat 1 miliar? Coba lihat. 1 miliar? Gampang banget. Ke rekening Jing High Tech. Transfer 1 miliar. Ninja, kamu ngapain? Sayang, percaya aku. Wah, lu bisa ngomong apa aja ya? Satu kata. 1 miliar. Yang lo, lihat lo. Lo percaya pecundang ini? Ini bercanda kan? Omong besar. Pernah lihat aku ya? Unai. 1 miliar. Bisa penuh 1 villa ini. Ayah, Pak Zhao, silakan. Mulai sekarang, Linjang adalah menantu saya. Apa? Paman Han, pikir baik-baik dulu. Tanpa dana, grup Jiang Sheng 1 miliar, Jing High Tech bakal hancur dan bangkrut. Nggak perlu. Tianlong Fan sudah transfer ke Jing High Tech 1 miliar. Lu kenal orang di Tianlong? Jangan kaget, bro. Gue emang kenal banyak orang. Antar dia keluar. Pak Zhao, kami nggak antar keluar. Pak Zhao, jangan marah. Soal ini, kita pasti ada kesempatan. Dalang Han Mengjing itu. Sebentar lagi, gua bakal bikin dia memohon ke gua. Ya, selama jalan itu, tetap jomblo. Ming Xuan nggak bisa ambil perusahaan. Jadi kalau anakmu yang ambil alih, gimana kamu mau berterima kasih? Bilang aja ke gua lakuin. Soal ini, gua sepenuhnya milikmu. Bagus. Tapi cowok ini beneran tahu Tianlong Fan. Sekarang Han Mengjing punya duit. Susah nyentuh dia sekarang. Katanya cewek cantik suka. Pahlawan. Han Mengjing nggak beda. Jadi kenapa nggak jadi pahlawannya? Kamu emang penuh ide ya? Lihat jalan dong. Berhenti liatin aku. Sebagai pengawal dan suamimu, aku harus awasin kamu. Biar aku bisa jaga kamu. Jangan lihat aku. Lihat ke tempat lain sekarang. Gimana kamu kenal orang Tianlong Fan? Dan bikin mereka investasi segitu. Gimana kalau aku bilang Tianlong Fan itu punyaku? Mereka semua nurut aku. Percaya nggak? Berhenti sombong deh. Jujur dong, jangan godain aku. Oke. Dulu waktu aku jadi satpam, aku selama tim eksekutif Tianlong Fan. Jadi kita udah kenal lama. Kamu dulu pengawal profesional. Aku? Aduh, sayang. Kayaknya aku nabrak orang. Aduh, kepala gue sakit, kaki sakit, leher juga sakit. Bro, lo oke? Kan udah gue bilang nyetir hati-hati. Nyetirnya gimana sih? Lihat tuh, apa yang lo lakuin ke dia. Hah? Terus gimana sekarang? Ya ampun, lu mau nipu gua?
Berani banget. Gila benar. Nyetirnya gimana sih? Aduh. Maaf, ini salah. Pengawal saya yang lalai. Biar saya bawa ke dokter. Oke, kita bawa sendiri aja. Tapi setelah ini, biaya rumah sakit nggak murah loh. Aduh, lihat. Walau dia sembuh, bakal cacat dia. Bayar, Nona. Linjen, ada yang aneh nih. Kamu bodyguard aku. Lindungi aku. Ngerti? Dengar nggak? Sayang, tenang aja. Lihat deh, mereka kelihatan baik kok. Mukanya ramah, ngomongnya juga manis. Kita bakal aman. Nah, mata lu tajam. Anak buah. Ayo tagih bunganya. Tangkap cewek cantik itu. Lakuin sesuatu. Stop. Jangan pukul. Linjen, berhenti. Semua berhenti sekarang. Mengeng, jangan takut. Ada aku, preman sialan. Nggak ada yang boleh sentuh kamu. Hajar dia. Hei bocah. Siapa yang lepasin lu? Dari kandang? Hah. Berani macam-macam sama gua. Anak buah. Aja. Hey, rame banget di sini. Nggak mau nakutin orang. Punya nyali, ikut gua. Hei, bocah. Lu berani juga. Ayo. Lu pikir bisa lawan gua? Kalah dari Zhaojing, si itu. Ya. Bener, sayang. Gimana kalau tunggu di mobil? Gua cek dulu. Makasih Tuan Zhao. Nggak bisa tanpa bantuan kalian, bro. Gara-gara lu, aksi pahlawan gua jadi mulus banget. Hei lo, ada apa nih? Apanya lucu? Kita dong, gua mau denger. Dasar bocah sialan, berani lo nongol di sini. Mau mati ya? Lu kan? Oh, gua ngerti. Jadi ini, gua bayar orang buat acting ya? Pinter juga lo. Salah lu sendiri. Jangan salahin orang lain. Lauci, Ya. hajar dia buat gua. Tambah 1 juta lagi. Tuan muda, tenang aja. Gua yang urus buat lu. Beres cepet. Cuma pecundang. Berani lawan gua. Kau mampus. Lu mati. $1 juta buat bunuh orang? Dia mimpi kali. Orang gila. Tapi ya, siapa sih yang nolak duit? Ya, preman zaman sekarang. Standarnya tinggi banget. Hei nak, salahkan diri lu sendiri. Lu bikin orang yang salah marah. Tapi tenang aja, kita nggak bakal beneran bunuh lo. Cuma patahin kaki lo, biar lo di rumah seumur hidup. Jadi kita dapat bayaran dari Tuan Zhao. Jadi gitu. Gue tuh harus makasih sama kalian. Karena nggak keras. Gak usah makasih. Jangan salahin kita. Kita cuma kerja aja. Mau balas dendam, cari si Zhao itu. Tapi lu nggak bakal dapat kesempatan itu. Bener juga. Bodoh amat kalian. Buat cari Zhao. Anak buah, patahkan kakinya. Jagoan. Bagaimanapun juga, gua harus makasih lo. Udah nggak bunuh gua. Lo juga harus makasih diri sendiri. Kalau enggak, lo udah jadi mayat sekarang. Lo ini Manusia atau hantu? Aku bilang manusia atau hantu? Bus. Ampun, gua salah. Gua buta. Duit bikin gua buta. Tolong ampuni nyawa gua. Ampuni gua. Oke, nggak masalah. Tapi satu hal, lo harus lakuin. Tangkap seseorang buat gua. Siapa? Orang itu. Zhaojing. Enggak bisa. Keluarga Zhao itu kaya raya. Enggak bisa macam-macam. Aduh. Gua ambil. Gua lakuin. Bro, kok cengkraman lu kuat banget. Bisa hancurin batu pakai itu. Jangan ganti. Iyain 10 menit. Tangkap Zhaojing buat gua. Terus. Satu hal lagi. Oke. Tenang aja, bro. Gua ngerti. Hati-hati, bro. Ngapain tiduran di situ? Ayo pergi. Pengen, jangan marah sama aku dong. Waktu itu, salah gua kehilangan akal. Aku suka kamu banget. Makanya aku haha. Maafin aku. sayang. Aku pulang. Kok lama banget sih?
Gimana bisa keluar? Gue cepet geraknya. Tapi makasih sama Tuan Muda Jauh. Kalau nggak alihin mereka, gue nggak bisa kabur. Hah, iya kan Mangging? Gue taruh nyawa tadi. Buat alihin preman itu demi selamatin lo. Lain kali ketemu gua. Bisa nggak sih? Jangan galak gitu. Tangkap bajingan itu. Lawi, mereka ngejar Linzan. Bukan kita. Masuk. Iya. Mecut. Hei kamu, tahu siapa gua? Gua dari Kiang Seng Group. GM-nya. Tolong gua. Lepasin dia. Lu siapa sih? Lu berani perintah gua? Apa lo? Anak buah. Ikat bajingan ini. Hei, lu mau mati ya? Gua hajar lu, bocah. Lu diam dan nurut. Gua biarin lu hidup. Lanjut, Seven. Gua dengerin. Sekarang, gua kasih lu pilihan. Mau jadi pahlawan ya? Semua anak buah gua, tiap orang potong satu jari lu. Baru kita lepasin dia. Nggak disentuh. Jadi gimana? Cari lu atau cewek ini? Lu pilih. Bukannya lu jago? Lakuin sesuatu dong. Buru-buru amat? Mereka bukan ngejar lo. Gue pengawal lo. Bukan punya Zhao Zheng. Pilih sekarang. Gue. 777. Cari gue penting. Mangging, maafin gua. Sayang, lihat kan, Zhao Zheng cuma pecundang. Lihat dia ketakutan. Pucat banget. Dasar pengecut. Menyedihkan. Membosankan banget. Hei nak, ayo kita main game sama kamu. Gua kasih kamu dua pilihan. Pertama, kamu cium cewek ini di bibirnya, atau gua hancurin cewek ini. Gua ini. Bikinnya bukan laki. Apa urusannya sama gua? Suruh mereka ciuman. Tidak. Diam lu. Ada yang nanya lu. Nah, kamu lumayan ganteng. Pinter juga. Sama cewek cantik ini, kalian berdua cocok banget. Linzan, menurutmu cowok ini orang gila ya? Nggak tahu. Tapi dia kelihatan jahat. Kalau kita nggak nurut, kita bisa mati. Sayang. Gimana dong? Hei, nggak mau ya? Hah, gua habisin dia. Linzan, cepet dong. Tolong cium dia, gua mohon. Please. Setelah ini, gua balas budi kamu gede-gedean, oke? Sayang, kayaknya kita harus nurut dia. Kayak kamu rugi aja. Hei, udah selesai ngobrolnya. Hei bro, Zhao Zheng nggak pantas mati. Bikin dia cacat seumur hidup. Itu terlalu kejam. Sayang, gimana kalau kita kasihani? Selamatkan dia. Hei sayang. Bilang dong aku hebat. Kamu nggak pernah bilang. Ayolah, puji aku. Aku udah banyak bantu kamu. Iya deh, aku tahu. Sayang, aku pergi dulu ya, ada urusan. Terserah. Sana pergi aja. Udah gitu aja. Jangan ganggu aku. Oke. Aku pergi ya, sayang. Kamu temenin dia ya. Itu Leng Auswei kan? Serius. Artis yang lagi hits. Leng Auswei. Itu dia, cepet foto. Wah, cewek emang beda kalau udah gede. Tiap hari makin cantik. Apa? Emang kurang gede ya? Atau kurang kencang? Kamu jadi satpam. Udah lama di Jingai. Sembunyi dari aku terus. Dasar bocah nakal. Sekarang malah nyalahin aku. Siapa yang bocah? Aku udah gede tau. Oh, emang udah gede sih. Dasar mesum. Tempat ini markas Kilshura di Jinghai. Bajingan itu. Di belakang Mengjing, diam-diam main sama cewek. Pulang sekarang. Enggak, tunggu. Zen, aku udah lama nggak beraksi. Ayolah, ajak aku dong. Nggak bisa. Aku susah payah keluarin kamu. Jadiin kamu bintang besar. Hidup tenang aja nggak cukup. Kenapa kamu mau hidup berbahaya itu? Zen, please. Sekali lagi aja.
bajingan itu. Gosh, dia kenal Leng Auswe dari dulu. Hei, sayang. Kamu lihat foto-fotoku? Foto apa? Nonahan yang kaya. Suami murahmu. Ketemu diam-diam sama bintang Leng Auswe. Udah viral di mana-mana. Nggak nah apa? Kukira ada apa? Kita udah sepakat dari dulu. Kita nggak ganggu satu sama lain. Serius? Tapi sekarang Aku pergi dulu. Dadah. Udah aku bilang enggak ya enggak. Gua nggak mau loh bikin kacau lagi. Kali ini lo cuma nyetir dan bantu gua. Jangan coba macam-macam. Oke, ngerti. Bang Zen, ini dia pembunuh yang lo minta gue cari. My Fox, pembunuh top 10 di Shura Hall. Dia nyusup ke Firmahan. Mungkin buat formula obatnya. Terus kenapa dia ngejar satu dari Black Dragon? Dan bunuhnya gampang banget. Kurang tahu soal itu, tapi gue dengar Black Dragon nahan keluarganya. Jadi, dia kerja buat mereka. Emang gitu cara mereka? Shura Hall, Black Dragon. Selidiki hubungan mereka. Siap, bos. Kayaknya lu beneran peduli sama Nine Fox ini. Malam satu kena serang, lu alihin pembunuh mereka. Oke, mau bunuh lu, tapi lu lepasin dia. Atas nama Dragon Hall, kasih tahu semua kelompok bayaran di luar. Siapapun yang sentuh Nine Fox, Dragon Hall bakal nyiapin mereka. Kenapa, Bang Jen? Lu enggak. Hey, bukan urusan lo. Berhenti kepo. Oke deh. Pengawal itu si Reaper dari Cina. Serius mati di tangannya. Reaper dari Cina. Dia cukup jago juga. Biar gua yang bunuh dia sendiri. Awas, Nine Fox pernah kalah lawan dia. Bajingan itu. Gua bunuh dia pakai tangan gua sendiri. Bos Maut, udah ketemu belum? Bos sudah mulai nggak sabar. Belum. Gua yang jelasin ke bos. Bukan urusan lu. Lu, orang Shura Hall. Sejak kapan lu berani nongol di Jingai? Lu siapa? Gua datang buat beresin masalah. Gua saranin mainan kecil di tangan lo. Jangan coba macam-macam. Serang, bunuh dia. Bunuh gua, siksa gua. Terserah lu. Loh, Bunuh lo, siksa lo. Hidup enak kan? Maksud lo apa? Ternyata lo Lo dekatin Han Mengying buat obatnya. Formula penyakit paru. Berhenti cari. Nggak ada di kantor. kok lo tahu? Karena formulanya ada di gua. Mau kemana lu? Lo pikir bisa keluar hidup-hidup? gua udah tahu lo nggak sebaik itu. Lakukan. Stop. Lepaskan dia. Dasar playboy sialan. Masalah ngikutin lu kemana-mana. Emang gua seburuk itu? Dasar bocah. Diam. Terus kenapa lo lepasin pembunuh itu? Lo suka sama dia ya? Karena dia adiknya Azul. Azul, bertahan. Reaper, gua titip adik gua sama lu. Tolong jaga dia buat gua. Azul! Dia adiknya Azu. Ya. Kumpulin tim. Selamatkan keluarganya. Maaf Bang Zen. Gua salah nilai lo. Oke, anterin gua pulang. Siap. Oh Bang Jen. Soal serangan ke lo kemarin, gua udah selidiki. Ada orang di dark web, bayar pembunuh mahal banget. Ini yang bayar. Dia orangnya. Sayang, kenapa masih bangun malam-malam gini? Gelap-gelapan lagi. Ya ampun, kaget aku.
Lain kali kalau kencan sama cewek lain, nggak usah sembunyi-sembunyi. Aku nggak gigit kok. Lagian, kita udah sepakatkan dulu. Kamu boleh kencan sama cewek lain. Sayang, aku tadi keluar, ada urusan sebentar. Terus, lapar, makan malam dulu. Makanya telat. Ya nggak usah jelasin. Kamu bukan siapa-siapa buat aku. Sayang, kamu lapar nggak? Aku buatin sesuatu ya. Hei, Kenapa sih cewek ini sekarang? Ya udah nggak usah makan. Males juga layanin kamu. brengsek. Bodoh banget. Bajingan. Hei Kian, si brengsek itu sama Leng Auswe, kencan hari ini. Baru pulang sekarang. Terus kenapa? Nanti ya, aku cariin cowok ganteng buat kamu. Tunggu dulu. Nonahan yang kaya, jangan bilang kamu lagi cemburu. Ngomong apa sih kamu? Aku, mana mungkin aku cemburu. Ya kan sih, suami aku di atas kertas. Gimana kalau orang-orang tahu? Kalau bodyguard itu selingkuhin aku, gimana aku? Mau nunjukin muka di Jinghai? Iya sih, masuk akal juga. Oke, aku cari orang sekarang. Tunggu, bukan gitu maksudku. Aku. Halo. Kamu pembunuh nomor 1 di daftar gelap. Iya. Bagus. Hajar seseorang. Apa? Kamu mau aku? Pembunuh nomor 1 di daftar gelap? Cuma hajar orang? Sebut harganya. Gua bayar. Oke. Ceritain dulu. Lihat gua tertarik nggak? Ini CEO Jinghai Tech Group. Han Mengying. Bodyguardnya. Namanya Lin Zhen. Cuma bodyguard? Jangan remehkan dia. Dia kuat banget. Oke deh. Kerjaan ini gua ambil. Tapi jangan bunuh dia ya. Hajar aja. Terus, usir dari Jinghai. Pastikan dia nggak balik lagi. Beres. Cewek ini gila ya. Bayar gua buat hajar diri sendiri. Lucu banget. Beresin file ini secepatnya buat gua. Hei cantik. Tanganmu makin lama makin lembut ya. Wanginya juga enak. Oh iya. Gimana kalau kita makan malam? Nggak berani deh, Bang Lin. Tadi nggak lihat. Bosan marah tuh. Biarin aja dia. Oh iya. Hari ini, asisten Sumana. Asisten Surisan. Nggak masuk hari ini. Aduh. Cewek cantik di kantor berkurang 1. Maaf. Sampai jeng si Yohan, kalian berdua nggak boleh masuk. Pinggir lo. Tahu gua siapa? Gua pecat lo nanti. Ini aturan kantor. Si Yohan yang bilang, dasar sombong sialan. Dengerin ya. Ini punya keluarga Han, bukan cuma Han Mengying. Buka mata lu dan lihat. Ini pewaris keluarga Han. Berani lo halangin dia. Tuan muda. Tapi si Yohan bilang, Jen. Dia cuma satpam. Ngapain dipersulit? Lu siapa? Bukan urusan lu. Singsin. Ini katanya ipar gua. Suami jalan Han Mengying itu Iya. Jadi dia yang lu bilang si kampungan. Apa? Zen suami si Yohan? Jangan lihat gua. Gua nggak tahu. pasti bener itu. Tuan muda yang bilang nggak mungkin bohong. Mati gua. Kalau istri gua tahu,
dia bakal bunuh gua. Kok cewek ini kayak kenal ya? Harus gua bilang, kalau itu lumayan. Lu yang palsu. Pahan. Jangan dengerin dia. Dia asli kok. Oh, pantesan dia kayak kenal banget. Sekarang gue ingat. Waktu itu di Club Paradise. Nomor 899. Harus gue bilang, pakai baju gini. Gue hampir nggak kenal lu. Pahan. Selera bagus tuh. Ngomong apaan sih lu kampung? Jangan percaya dia. Aku enggak. Iya, dasar jalan. Pahan percaya aku enggak. Pergi sana, gua kasih tahu ya. Perusahaan ini punya kita. Orang luar nggak bisa ngatur. Gua nggak peduli keluarga lo. Tapi dia, gua peduli. Lo baru pukul dia. Sekarang, minta maaf. Linzen, lo gila ya? Lo tahu gua siapa? Dia cuma satpam. Gua minta maaf ke dia. Nggak sudi. Oke, nggak usah maaf. Tapi lo tadi nampar dia. Sekarang, biarin dia balas. Oh gitu. Gua berdiri di sini. Coba aja dia. Dia takut dia berani. Bang Jen, udah sih. Wah, gua rasa udahin aja deh. Enggak. Itu dia.